Hey guys, back to my YouTube channel Sulici. Dan udah lama banget aku nggak bikin video, udah berbulan-bulan yang lalu karena kemarin tuh capek banget. Senin sampai Minggu tuh selalu kerja, dan sekarang tuh aku udah resign dari second job aku. Terus aku udah berkarir di Mid Factory aja. Emang belum pindah? Iya, belum. Jadi di video kali ini aku masih mau sharing tentang bagaimana sih kerja di Mid Factory itu. Kemarin kan udah aku cerita ya kayak gimana, cuman kenapa sih aku udah 1 tahun 4 bulan itu masih tetap kerja di sini, sedangkan kebanyakan orang-orang yang WHV itu kan dia kerja ke Mid Factory buat dapetin payslip untuk extend ke second year atau third year. Cuman aku juga udah dapet second dan third year, tapi kenapa aku masih stay di Mid Factory? Nah, aku akan cerita di videoku kali ini. Maaf ya kalau nadanya dan intonasinya itu agak sedikit datar, karena memang aku orangnya datar, susah buat berekspresi. Oke. Apa nggak tahu ya, kenapa sih aku masih stay di Mid Factory? Apakah karena aku stuck atau aku kesulitan mendapatkan pekerjaan di tempat lain? Karena semakin kesini juga semakin banyak sekali orang-orang WHV dari berbagai negara yang datang ke Australia. Sebetulnya aku juga nggak tahu kalau itu karena aku juga belum pernah mencoba untuk apply di tempat lain. Tapi yang bikin aku stay di tempat ini itu karena tujuan utama aku kesini adalah menabung buat aku bawa ke Indo besok kalau visa WHV-nya udah habis. Jadi aku nggak mau mengeluarkan biaya-biaya untuk pindahan atau mencari hal-hal yang belum pasti lah. Ya gitu sih, namanya orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang mau dapat lebih dari Mid Factory, jadinya dia pergi ke kota, memberanikan diri untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Cuman kalau dari pribadi aku sendiri, ya udahlah, aku udah di sini aja. Tapi menurut aku bukan berarti aku di sini itu stuck, karena aku juga tetap mencoba untuk mendapatkan jenjang karir di Mid Factory. Emang ada kesempatan buat anak WHV buat punya jenjang karir di Australia? Nah, jawabannya itu adalah tergantung di mana perusahaan kamu tempat bekerja. Itu aku nggak bisa tahu kondisi di tempat lain itu seperti apa, cuman aku mau cerita di kondisi tempat kerja aku yang sekarang ini. Ini ada suaranya kan? Ya, jadi menurut aku tuh hoki sih di sini. Karena setelah 9 bulan aku bekerja di Mid Factory kemarin tuh, aku ditawarin sama SPV aku untuk jadi team leader di salah satu packing team. Rasanya sih ya senang, cuman ya takut juga. Secara aku pas kerja di Indo, aku nggak pernah jadi atasan gitu, mesti jadi jongos sampai kemarin dikerja di Australia pun juga. Ya akhirnya aku ambil kesempatan itu. Campur aduk sih sebetulnya tuh, karena aku juga tipe orang yang tipe nggak enakan. Jadi itu beban banget buat aku, buat kayak ngatur orang buat taruh di bagian ini, yang lain tuh di bagian ini, kayak istilah kasarnya itu kayak aku tuh sebetulnya nggak bisa nyuruh-nyuruh orang, tapi karena aku tipe orang yang juga nggak mau stuck di situ, aku mau mencoba tantangan baru untuk meningkatkan apa yang bisa aku lakukan. Ya udah, aku terima aja. Banyak sih drama-dramanya, karena aku tahu beberapa orang mungkin nggak terima, ada yang nggak suka sama aku juga, ada yang ngomongin aku juga kenapa bisa aku yang jadi tim leader. Tapi ya udahlah, jalanin aja. Salah satunya aku ingat-ingat lagi kenapa aku bisa jadi tim leader tuh. Aku pernah bilang sama SPV ku kayak gini,
aku mau stay lama dong di sini, kira-kira bisa nggak ya ada jenjang karir buat aku juga mau belajar lebih gitu. Aku ngomong kayak gitu tuh iseng-iseng aja sih, cuman ya udah. Akhirnya dari situ mungkin pas kebetulan beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, tim leader yang lama itu dia mau resign, dia masih belum ada pengganti yang baru, akhirnya aku yang ditunjuk karena aku pernah bilang kayak gitu. Dari sini juga aku belajar, oh ternyata kesempatan itu ada bagi orang-orang yang suka proaktif gitu. Oh berarti aku kemarin tuh proaktif ya gitu, aku membuka jalan untuk diriku sendiri. Dan udah itu aja sih kesempatan video yang mau aku bahas di kali ini. Aku nggak tahu mau ngobrol apa aja. Yang jelas menurut aku kerja di mana aja itu sama aja. Yang penting kita tahu apa yang kita cari aja, itulah. Karena kalau di sisi aku kayak bulat banget ya ngomongnya, udah lama nggak bikin video. Udah itu aja. Waktu itu kenapa aku memutuskan untuk bilang kayak gitu ke SPV ku, yang pertama karena aku waktu itu udah sempet buat mau cari-cari kerja di tempat lain. Cuman rata-rata bayaran per minggunya itu per jamnya itu sama, dan biaya rentnya itu juga sama. Ya intinya kalaupun lebih tinggi itu nggak jauh beda lah dari rata-rata pekerjaan di Australia. Ya ada sih teman-temanku yang kerjanya itu dapat hampir 2.000 per minggu, cuman ya itu mereka lah. Aku kalau bagi aku ya udah, aku tetap fokus sama tujuan aku aja. Aku di sini cuman mau nabung, itu aja. Kalau pengalaman pengen tinggal atau pengen tahu kota-kota lain, menurut aku nanti itu bisa tiap Sabtu Minggu sih aku explore kemana-mana. Jadi nggak butuh untuk pindah pekerjaan untuk tahu bagaimana kondisi di kota lain. Itu kalau versi aku sih. Kalau versi kamu gimana? Kamu tipe orang yang mau cari pengalaman di banyak perusahaan, atau kamu juga mau yang stabil, atau kamu hanya mau bekerja di satu tempat yang menurut kamu tuh udah stabil? Itu aja sih. Oh ya, aku juga mau cerita untuk gaji sebagai team leader, supervisor di sini itu sama sih, per jamnya segitu. Kalau sekarang aku ada di $32 per jam, tapi bedanya aku dapat kayak allowance gitu dalam satu harinya, itu aku dapat $20. Nah kalau supervisor tuh kayaknya $35 per jam. Jadi nggak beda jauh untuk gaji atasan sama bawahan di sini. Kayak di Indo. Kalau di Indo kan kayak atasannya itu 10 juta, karyawannya tuh bisa 3,5 juta, 4 juta. Itu kayak beda banget. Dan itu aja ya, karena ini aku bikin videonya juga ngarang, nggak bikin skrip, nggak bikin persiapan, cuman karena lagi bosen aja. Nanti untuk next video aku mau bikin yang lebih prepare lagi. Udah itu aja ya, semoga video ini juga menjadi awal dari semangat aku untuk bikin video-video lagi selanjutnya. Bye bye.